Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidami mulkillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Salatan tunawwiru biha qalbi wa takhadili bihajati fid dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Diberkahkan umur kita, dimudahkan segala urusan kita, dan diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Amin. Allahumma amin. Sahabat muslim, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi kisah tentang keajaiban sedekah. Beliau bernama Pak Asep. Saat itu ia membenahi barang dagangannya. Guratan-guratan tua di kening, wajahnya tetap kelihatan bening. Sejak setahun lalu kopiah putih selalu menghiasi kepalanya, menutupi rambutnya yang seluruhnya telah berwarna putih. Alhamdulillah Jang, kadang sepi, kadang ramai. Katanya menceritakan usahanya dengan bibir terus tersenyum. Dalam usia yang ke-67 tahun ini, Pak Asep ditemani istrinya mengurus warung kelontong berukuran 3 kali 4 meter. Pak Asep dan istrinya belum dikaruniai anak. Di usia yang senja ini, mereka terlihat menikmati hidup. Toko kelontong yang ada di depan rumahnya yang ada di sebuah gang kecil di Bandung itu jadi satu-satunya penopang kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Ini kenang-kenangan dari Mekah Jang, menunjuk kopiah putihnya. Pak Asep dan istrinya memang pergi ke Tanah Suci tahun lalu. Dari dulu Bapak pengen pergi ke haji, lanjutnya. Hal ini membuatnya berkomitmen untuk menabung sedikit-sedikit dari hasil penjualan barang-barang di warungnya. Saya mah pokoknya niat pengen sekali pergi ke Tanah Suci, lanjutnya. Bertahun-tahun sudah tabungannya, sesekali dihitung sekedar untuk makin menguatkan keinginannya. Kurang beberapa juta lagi Nyi, cukup dah, beberapa tahun lagi, nggak lama, katanya pada istrinya. Senyum Pak Asep dan istrinya merekah. Terbayang ia bersama istrinya akan bertawaf keliling mengucapkan talbiyah. Labaik Allahumma labaik. Saat-saat yang diimpikannya bertahun-tahun untuk menyempurnakan rukun Islam. Rindu di hari tuanya mendekat kepada Sang Kholik. Dalam hari-hari semangatnya berhaji itu, tiba-tiba sampai di telinganya sebuah kabar tentang tetangganya masuk rumah sakit dan harus dioperasi. Para tetangga sebenarnya sudah iuran, membantu meringankan biaya rumah sakitnya. Tapi biaya operasi memang mahal. Pak Asep tersentak. Terbayang olehnya uang tabungannya untuk biaya haji dapat membantu operasi tetangganya yang tak berpunya. Haji ibadah, sedekah juga ibadah. Nggak apa, sedekahkan uang kita untuk berobat, Ki. Istrinya mendukung uang tabungannya bertahun-tahun itu diberikan untuk biaya tetangganya yang dioperasi di rumah sakit. Kang, terima ini ya, rezeki mah dari Allah. Mungkin emang lewat saya, biarlah ini jadi jalan yang mendekatkan aku pada Allah. Moga-moga cepat sembuh ya Kang, katanya sambil menyerahkan amplop tebal uang tabungannya yang berbilang tahun itu. Dipeluknya Pak Asep dengan erat. Sedikit yang tahu ketulusan Pak Asep dan istrinya ini.
Ketika dokter yang merawat temannya ini heran dari mana ia bisa membiayai operasi yang mahal ini. Maka sampailah cerita tentang uang tabungan Pak Asep ini. "Boleh saya dikenalkan sama Pak Asep, Pak?" sambut sang dokter terharu. Maka ditemuinya Pak Asep dan istrinya. Ditemuinya keteduhan seorang dermawan, raut wajah yang kaya meski dalam kesederhanaan hidup. "Pak Asep, saya ada rezeki. Boleh kan saya ikut mendaftarkan Bapak dan istri pergi haji bersama saya dan keluarga?" sang dokter menawarkan. Pak Asep dan istrinya sejenak berpandangan, tak kuat lagi menahan haru. Dipeluknya dokter dermawan tadi. "Allah Maha Kaya," ucapnya lirih di telinga dokter. Maka kakinya kemudian hadir di Baitullah, berhaji dengan karunia dan rezeki dari Allah. Pak Asep dan istri seakan merekuk hidangan Allah yang sempurna, buah dari kedermawanannya. Demikian kisah dari Pak Asep. Mungkin saja banyak terjadi di kehidupan kita. Pak Asep lain pun telah menggores hikmah kehidupannya sendiri, atau bahkan telah pula sering kita alami sendiri. Dan selalu saja sedekah akan menyuburkan hati kita, memberkahi kehidupan kita. Maka mengapa kita menunda sedekah kita? Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.